yang murah hati dan dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita sudah menerima berkat Tuhan. Sebelum tidur, biarlah kiranya berkat Tuhan lebih besar lagi bagi kita. Mari kita menerima dari Lukas 10 ayat 34 sampai 37 demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sahabat surgawi yang murah hati, pada malam ini menjelang tidur kita membaca firman Tuhan ini dan mempertanyakan satu pertanyaan. Benarkah kekristenan yang kita lakukan? Bahkan dikatakan juga, benarkah kekristenan kita sudah seperti orang Kristen sejati? Cerita orang Samaria yang murah hati ini menjadi dasar yang penting, salah satunya sebagai ciri khas orang Kristen. Kenapa? Bahkan ada yang mengatakan tak mungkin ada orang Kristen tanpa sifat orang Samaria yang murah hati. Kenapa? Kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus ketika mereka berjumpa mempertanyakan keimanannya di depan Yesus. Dan Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli Taurat ini. Di dalam pertanyaan yang kedua, siapakah sesama? Jawab Yesus dengan memberi gambaran orang Samaria yang murah hati ini. Dalam perumpamaan ini, 2 orang melewati orang Samaria. Maksud saya melewati orang yang dirampok, yang turun dari Yerusalem melalui Jericho. Dia terkapar, seorang imam melewatinya, seorang Lewi melewatinya, dan tanpa pertolongan. Tetapi ketika orang Samaria melewatinya, dia menolongnya, mengangkatnya. Bahkan orang yang dia rampok itu tadi sudah hampir mati. Ketika orang Samaria mengangkat dan membawanya ke penginapan, bahkan merawatnya, bahkan memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk menuntaskan perawatan kepada orang yang sudah dirampok ini tadi. Saudara, mari kita lihat. Bukankah pada saat ini orang Samaria yang murah hati ini menjadi gambaran yang jelas pada zaman pandemi ini? Siapakah orang Samaria itu? Beberapa literatur mengatakan orang Samaria ini adalah Yesus. Sekalipun orang Samaria ini dihina, ditolak di daerah Palestina, bahkan dianggap rendah, tetapi ketika Yesus digambarkan sebagai orang Samaria yang utuh, telah lunas membayar dosa kita. Demikian juga ketika kita sudah lunas dibayar dosa kita, maka kita juga boleh menjadi orang Kristen yang sejati dengan mengatakan sebagai, sudahkah saya menjadi orang Samaria yang murah hati hari ini?
Tuhan memberkati kita. Damai Kristus. There goes my heart beating, 'cause you are the reason